Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji dan sembah kami panjatkan ke hadirat-Mu pada hari ini di Minggu Pentakosta ini. Boleh Engkau layakkan kami beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu bagi kami seluruh warga jemaat-Mu yang berbeda saat ini dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang tetap mengajari kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu tetap tercurah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dan juga pemirsa kami yang ada di rumah, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Pentakosta saat ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 14, dimulai ayat 15 hingga pada ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
kita semuanya. Sekarang kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih telah tiba di Minggu Pentakosta. Minggu turunnya Roh Kudus, Minggu hari ke-50. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus bersukacita. Karena Roh Kudus telah ada di dalam hidupnya. Ada amin? Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih sekarang dipenuhi oleh Roh Tuhan? Pasti ya. Semuanya kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Ungkapan dan perkataan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan ungkapan dan pernyataan biasa-biasa saja. Namun itu adalah ungkapan dan pernyataan yang benar-benar terjadi, yakni dengan turunnya Roh Kudus bagi murid dan orang percaya. Murid dan orang percaya pada saat turunnya Roh Kudus sangat bersukacita, sangat bergembira oleh karena firman Tuhan, perkataan Yesus sebelum naik ke surga nyata dan dinyatakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan Roh Kuduslah mengajarkan kita orang-orang percaya mengenal dan mengerti segala perbuatan-perbuatan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuasa Roh Kuduslah kita boleh mengenal dan mengerti segala perbuatan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Untuk mengarahkan hati dan pikiran kita serta iman percaya kita supaya bertumbuh di dalam firman Tuhan. Ada dua hal yang harus kita perhatikan lewat khotbah kita saat ini, yakni yang pertama, kita harus mengasihi dan melakukan perintah Allah. Jika kita baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih pada ayat 15, ayat 21, 23 dan 24 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Salah satu kunci utama bagi orang percaya ialah saling mengasihi serta menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Supaya setiap apa yang kita minta di dalam nama Tuhan akan diberikan. Salah satu bentuk menuruti dan melakukan perintah Tuhan, yakni mengasihi sesama. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Boleh kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 14 ayat 19 hingga sampai ayat 21. Kami bacakan dari sini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian dikatakan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau di dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan ayat 40, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sana, kasih adalah hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sebagai tanda bahwa Allah mengasihi kita, kalau kita lihat pada Matius 5 ayat 43 hingga ayat 48, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh kita ringkas di sana bahwa diberikan yang terbaik bagi kita. Allah mengasihi kita karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah tanda bukti Allah mengasihi kita. Yang kedua, kasih Allah itu adalah besar. Jika di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah bukti nyata bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita diarahkan dan diajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya kita mengasihi dan menuruti segala apa yang Tuhan firmankan, perintahkan bagi kita. Supaya kita bisa boleh mengasihi dan menuruti apa yang Tuhan firmankan bagi kita, dikatakan dalam kitab Judas ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlunya rupanya
memelihara hidup ini dalam persekutuan dengan Tuhan. Itulah salah satu cara agar kita boleh memiliki kasih. Kasih terhadap Allah dan juga kasih terhadap sesama umat manusia. Secara vertikal dan horizontal, kasih itu harus kita wujud nyatakan di dalam hidup kita. Kita menuruti perintah Tuhan dan perintah itu tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3, mari kita baca. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, kita harus menuruti perintah Tuhan itu. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Demikian dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita sudah mengasihi Allah berarti kita menuruti perintahnya. Jika kita sudah melakukan perintah Tuhan, nah berarti kita telah memiliki kasih kepada Tuhan. Katakan perintah Tuhan itu tidak berat. Yang membuat berat perintah Tuhan itu apa? Kemauan kita untuk melakukannya itu. Itu yang membuat terasa berat perintah Tuhan itu. Padahal perintah Tuhan itu tidak berat. Salah satu contoh, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tuhan sudah memberikan waktu bagi kita bekerja 6 hari. Tetapi kenapa kita harus mesti bekerja lagi pada hari yang ke-7? Kan kita yang membuat itu susah untuk melakukan perintah Tuhan itu. Baru dikatakan, hormati dan taatilah orang tuamu. Tetapi kita tidak mau menghormati dan mentaati orang tua. Bahkan kita bagaikan Mardan dan maling kundang. Lupa kepada orang tua kita. Bahkan kita tidak mau menoduk orang tua kita. Padahal mereka yang melahirkan kita, mendoakan kita, menjadi orang-orang yang sukses di dalam hidup ini. Kenapa kita susah untuk menaati mereka? Memberikan kebahagiaan di usia tuanya. Berkata berat untuk melakukan firman Tuhan kalau hatinya tidak tersedia untuk melakukannya. Berkata berat untuk melakukan perintah Tuhan karena tidak ada ketersediaan hati. Karena tidak ada keterbukaan hati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terbukalah hatimu, siap sedialah hatimu untuk menyatakan kasih dan melakukan apa yang Tuhan firmankan bagi kamu. Dengan cara apa? Supaya kita siap sedia dan terbuka hati kita. Terima Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan bagi kita. Kita semua telah menerima curahan Roh Kudus lewat baptisan kudus bagi kita pribadi lepas pribadi. Jika kita sudah menerima curahan Roh Kudus, maka biarkan Roh Kudus berkarya di dalam hatimu. Kalau Roh Kudus sudah berkarya di dalam hatimu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak mengasihi. Tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang tidak menuruti perintah Tuhan. Ada sebuah peristiwa pada minggu yang kemarin, hari kemarin. Seorang suami tega untuk membunuh istrinya. Kasihnya terhadap istrinya tidak ada lagi. Karena apa?
Karena roh Tuhan sudah dia kesampingkan di dalam hidupnya. Karena roh Tuhan tidak berkarya, dia tidak membiarkan roh Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Tetapi apa? Iblis. Sehingga dia tega untuk membunuh istrinya sendiri. Akhirnya dia masuk kepada sel jeruji besi. Bapak ibu saudara yang terkasih, kasihlah menutupi semuanya segala kekurangan kita. Oleh karena kasih Allah bagi kita dunia, maka segala dosa dan kekurangan kita tertutupi dengan kematiannya di kayu salib. Yang kedua yang ditekankan oleh perikop kita ini diarahkan kita, yakni bahwa roh kebenaran, roh kudus Allah berikan bagi orang percaya. Roh kebenaran, roh kudus Allah berikan bagi orang percaya. Boleh kita lihat pada ayat 16 hingga ayat 20 dan ayat 25 hingga ayat 26. Dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi oleh orang percaya, terlebih orang-orang murid-murid Yesus dalam melakukan perintah Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bersama dengan Yesus. Yesus mengetahui kekacauan dan kegelisahan hati murid-murid saat dia akan mau naik ke sorga. Saat dia telah mengucapkan sebuah perkataan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Sedih hatinya semua murid-murid Yesus. Tapi Yesus berkata, dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, aku tidak membiarkan kamu, meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Pada ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang-orang percaya. Dan hal itu telah terwujud di dalam turunnya Roh Kudus. Di dalam datangnya Roh Kudus bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Yesus. Kalau pada Yohanes 16 ayat 8 hingga ayat 15, boleh kita baca di sana Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pekerjaan Roh Penghibur atau Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, dan meyakinkan semua orang bahwa Yesus Kristus yang tersalib itulah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan turunnya Roh Kudus menyadarkan manusia bahwa hidupnya adalah orang yang berdosa.
dan meyakinkan manusia bahwa juru selamat hidupnya adalah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian, menyelamatkan manusia dari dosa. Yakinnya kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita sudah sadar diri atas perbuatan dosa yang kita lakukan, itu adalah Roh Kudus yang menyadarkan kita. Yakin doa kita di sini? Berbuat dosa, berbuat kesalahan kita, tapi setelah berbuat kesalahan kita sadar bahwasanya itu rupanya sudah salah. Siapa yang bekerja di sana? Roh Kudus. Yakinkah kita dalam hidup kita ini bahwa dalam sebuah perjalanan hidup yang kita jalani untuk menggapai impian kita, cita-cita kita, kita terasa putus terasi dan tidak dapat lagi, tetapi suatu ketika kita boleh menjalaninya dan bahkan menggenggam sebuah keberhasilan dalam hidup. Siapakah yang berkarya di sana? Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang memberikan sebuah pengharapan. Sehingga tak putus-putusnya kita berjalan untuk menggapai cita-cita kita. Tak putus-putusnya kita berjalan untuk menggapai apa yang kita mimpikan. Itu makanya dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 hingga ayat 15 itu. Menyadarkan kita, Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita, roh penghibur itu, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Orang yang lemah, orang yang tidak kuat. Dan meyakinkan kita bahwa bersama Tuhan ada sebuah pengharapan. Bahwa bersama Tuhan ada sebuah kehidupan. Ada sebuah sukacita di dalam hidup yang kita terima. Ada amin? Yesus mengetahui apa dalam diri para murid. Yesus mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Maka Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Menandakan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tandanya Tuhan selalu bersama-sama dengan orang yang percaya kepadanya, yakni turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal berdiam di dalam diri seseorang. Itulah pertanda bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Maranatha, sampai selama-lamanya. Kebangkitan Yesus dari kematian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak dapat diterima akal manusia dan dunia ini. Karena apa? Karena kegelapan menutupi mata imannya. Peristiwa kebangkitan Yesus pada saat itu tidak dapat diterima oleh manusia dan dunia. Karena kegelapan menutupi mata iman mereka. Tetapi kalau orang percaya akan bisa menerima Yesus, dikatakan di dalam ayat 19 hingga ayat 20, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengetahui bahwa ada kehidupan bagi dia oleh karena Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan itu lewat kebangkitannya dari
kematian. Hubungan Allah dengan Yesus menjadikan hubungan kita kepada Allah, kepada Yesus, mengetahui segala apa yang telah terjadi di dalam dunia ini. Mengetahui segala apa yang telah diperbuat oleh Allah di dalam kehidupan umat manusia. Hanya orang yang tinggal di dalam Allah, itulah yang mampu melihat dan mengetahui apa yang akan terjadi dan perbuatan apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia yang telah Tuhan perbuat di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 hingga ayat 18 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Hanya Tuhan yang mampu mencurahkan Roh Kudus bagi semua manusia, bagi semua orang yang percaya. Roh Tuhan akan mengingatkan kita. Dikatakan dalam ayat 26 itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita berfungsi untuk, dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengajarkan. Yang pertama mengajarkan. Nah, berarti kalau mengajarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah didikan. Ada etika hidup yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup ini sesuai dengan norma-norma Allah, norma-norma Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita berjalan di dalam hidup ini. Baru dikatakan lagi mengingatkan. Nah, berarti ada sebuah ingatan bahwa tidak semuanya hidup boleh kita hidupi. Tidak semuanya hidup boleh kita hidupi. Dan tidak semuanya roh boleh kita hidupi. Tinggal di dalam hidup kita. Hanya hidup dan kehidupan yang daripada Tuhan, serta roh Tuhanlah yang boleh kita hidupi di dalam hidup ini. Moloaka roh-roh nenek moyang kita tidak boleh kita hidupi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hanya roh Tuhan diingatkan bagi kita supaya kita tinggal di dalam hidup tersebut. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Supaya kehidupan kita lebih baik dan lebih diberkati Tuhan lagi. Ada amin? Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah.